Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa Belum. sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. 3, 2, 1. Ada tulisan salah satu tokoh yang memang sederhana tapi menarik yang berkaitan dengan respon tentang penangkapan Tom Lembong. Tulisan itu berbunyi begini: kalau makan bubur panas itu disendok dari pinggir dulu, sedikit demi sedikit, karena kalau langsung ke tengah nanti mulut kita bisa melepuh kepanasan. Konteks ini bisa mengajak kita berimajinasi bahwa apa yang terjadi dengan Thomas Lembong yang ditangkap, ditersangkakan, kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung, itu memang di belakangnya ada arus besar soal dendam dan orientasi politik yang melahirkan skenario atau konspirasi segmentasi elit kekuasaan. Kalau kita konstruksi, siapa sebenarnya di balik arus besar yang memiliki relasi dendam politik dan juga orientasi politik ke depan, kemudian mau tidak mau harus menjerat Thomas Lembong? Secara spekulatif bisa kita duga bahwa di belakang semua itu adalah orang yang memiliki kekuatan penuh yang bisa mengendalikan institusi hukum untuk memainkan kepentingan politiknya. Siapa dia itu? Adalah pihak yang berkuasa, rezim yang ada saat itu. Tentu saja kita harus melihat konteks peristiwanya supaya kita tidak kabur cara memahami rezim yang ada di belakangnya ini. Memang banyak pihak yang kemudian mencoba menduga di belakang permainan kriminalisasi Tom Lembong ini adalah Joko Widodo. Sebelum kita mengulas lebih jauh, kita lihat dulu relasi politik antara Tom Lembong dengan Jokowi itu sendiri. Sebenarnya Tom Lembong itu adalah orang yang memiliki kedekatan secara personal dengan Presiden Jokowi. Tom Lembong pernah menjadi penasihat dan juga sering membuat tulisan pidato Presiden Jokowi soal ekonomi maupun politik pembangunan. Menjelang pemilihan gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2013, Tom Lembong menjadi salah satu penasihat ekonomi Jokowi. Dan kelihatannya hubungan itu memang berlangsung lama hingga ketika Jokowi menjadi presiden periode pertama tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2015 hingga 2016, Tom Lembong sempat diangkat menjadi Menteri Perdagangan, kemudian diganti. Tom Lembong diberi amanah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada tahun 2016 hingga 2019. Tapi kelihatannya hubungan itu tidak berlangsung lama, karena setelah periode Presiden Jokowi kedua, Tom Lembong sudah tidak menjadi bagian dari
kabinet atau orang yang dekat Jokowi. Tom Lembong kelihatannya berada di luar pemerintahan. Pada saat itu, atau pada periode kedua Presiden Jokowi tahun 2019 hingga 2024 kemarin, justru Tom Lembong itu dekat dengan teman lamanya ketika studi di Amerika yang bernama Anies Rashid Baswedan yang kala itu menjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bahkan kedekatan Anies dan Tom Lembong itu kemudian Anies memberikan jabatan Ketua Dewan Komisaris PT Jaya Ancol. Barangkali titik temu Anies dan Tom Lembong itulah kemudian memang menjadi bagian dari dendam Jokowi terhadap Tom Lembong maupun juga terhadap Anies sendiri. Memang ada hubungan pasang surut antara Jokowi dengan Anies dan juga Jokowi dengan Tom Lembong. Hubungan itu agak merenggang ketika Jokowi meresapel Anies dari jabatannya Mendikbud pada tahun 2016. Apalagi kemudian ada drama pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota. Kala itu Anies berpasangan dengan Sandi maju. Pada bagian lain, Jokowi punya calon yang didukung, yaitu pasangan Ahok Jarot. Tapi kemudian Anies Sandi meraih kemenangan. Calon yang didukung Jokowi kalah. Gejala ini juga memang semakin memperdalam dendam politik Jokowi terhadap Anies itu sendiri. Apalagi saat itu pula Tom Lembong semakin baliho dan menampakkan sebagai oposisi. Bahkan lebih jauh, Tom Lembong itu menjadi bagian dari kekuatan politik Anies dan berada pada garda depan. Kemudian kedekatan Tom Lembong dan Anies itu menjadi manifesto politik baru, yaitu poros perlawanan untuk melakukan perubahan terhadap rezim dan dinasti Jokowi. Kemudian ada kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2023. Meskipun Anies menghadapi berbagai tantangan politik, tapi kemudian berhasil maju menjadi calon presiden yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau yang disebut dengan koalisi Amin. Ingat, yang menjadi co-kapten atau ketua tim sukses dalam koalisi Amin itu adalah Tom Lembong. Kemudian konon kabarnya di tengah hiruk pikuk proses politik Pilpres itulah ada proses permulaan penyelidikan soal kebijakan impor gula yang sasarannya adalah Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Tom Lembong. Kemudian memunculkan pertanyaan, kenapa kemudian Menteri Perdagangan yang lain kok tidak ikut disasar, baik itu sebelum Tom Lembong atau sesudahnya? Padahal banyak sekali menteri setelah Tom Lembong itu yang juga membuat kebijakan impor dan akumulasinya lebih besar. Kita lihat pada era Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong, Enggar Liastolukito pada saat itu melakukan impor 15 juta ton. Kemudian masa Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang juga kemudian melakukan impor 9,5 juta ton. Pada masa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan impor sebanyak 13 juta ton. Bahkan yang lebih fantastis adalah masa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang melakukan impor 18 juta ton. Pertanyaannya, kenapa kemudian hanya Tom Lembong yang menjadi sasaran proses? Maka wajar kemudian ada asumsi, ada dugaan bahwa ini adalah merupakan politisasi dari pihak tertentu. Siapa lagi yang bisa mengorkestrasi, yang punya kekuasaan dan punya simbol-simbol kekuatan orang di institusi kejaksaan? Kalau tidak, orang yang memiliki kekuasaan lebih di negeri. Dugaan itu sangat rasional, karena ini bukan soal dendam lagi, tapi ini juga menyangkut masa depan politik dinasti mereka. Kalau dibiarkan, Tom Lembong
kemudian tetap bersatu dengan Anies Baswedan, itu akan menjadi ancaman besar. Memang saat ini Anies tidak punya panggung politik melalui jalur formil setelah gagal menjadi calon gubernur yang memang betul-betul dihadang secara total. Tetapi ada aspirasi dari berbagai pihak yang mendorong Anies bersama Tom Lembong mendirikan ormas atau organisasi politik yang bisa menjadi bagian panggung politik saat menjelang pemilihan presiden 2029. Meskipun gagasan ini masih absurd, tapi kelihatannya bagi pihak tertentu yang memiliki kepentingan 2029 ini menjadi ancaman serius. Untuk mencegah ancaman kekuatan politik Anies, maka mau tidak mau harus ada proses menggergaji kaki-kaki yang ada di sekeliling. Maka filosofi dan makna strategik dari metafor tadi, yaitu soal makan bubur, itu memastikan bahwa proses hukum yang sekarang dialami oleh Tom Lembong itu murni wujud dari proses politisasi hukum. Maka kita tunggu perlawanan hukum yang akan dilakukan oleh kubu Tom Lembong yang tentu saja akan mengajukan pra peradilan dari tindakan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan